Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun. Saya ingatkan, tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, saya kira itu Pak. Oke, saya mau bicara, mau jawab pertanyaan Anda, saya pisahkan antara program Presiden Trump ya, yang pasang tarif ya, hampir ke seluruh dunia. Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah dialog dengan Pemret menyoroti kekuatan fundamental ekonomi Indonesia di tengah gejolak pasar modal dan tantangan tarif dari AS. Prabowo menekankan bahwa pasar modal bukanlah segalanya dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang naik turun sesuai siklusnya. Ia membedakan pasar modal dengan investasi langsung yang berorientasi jangka panjang. Presiden Prabowo mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat dan negara tersebut akan terus berinvestasi. Ia juga menyayangkan ketidakseimbangan dalam pemberitaan, di mana penurunan pasar saham seringkali lebih ditekankan daripada kenaikannya. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh. Kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari lalu kan, ya turun. Ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, nggak ada yang komentar. Sekarang pasar saham di Amerika merah. turun. Jauh sekali. Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat untuk tidak merasa rendah diri karena Indonesia memiliki kelebihan yang seringkali tidak disadari seperti rasio utang yang kecil dan inflasi yang terkendali dengan baik. Prabowo menyesalkan narasi negatif yang sering mendominasi dan membuat bangsa merasa lemah. Saya nggak terlalu takut sama pasar modal. Kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Ya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia. Ya kan? We follow what they teach us. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia. Presiden Prabowo merespons dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri tekstil, sepatu, dan mebel dengan mengajak para pengusaha untuk melakukan diversifikasi pasar, khususnya di pasar-pasar baru yang potensial seperti Afrika. Afrika itu the new emerging market of the world. Afrika. Ada pengusaha-pengusaha kita yang berani ke Afrika. Ya kan? Salim Group, dia di mana-mana di Afrika itu. Mereka sekarang hobinya makan Indomie. Dan mereka kira Indomie itu makanan mereka itu. Ia juga menekankan komitmennya untuk mengurangi kemiskinan sebagai prioritas utama. Presiden Prabowo berpendapat bahwa dengan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, pasar dalam negeri akan berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Masalahnya adalah kita harus berani, dan saya bertekad untuk mengurangi kemiskinan. Jadi kalau orang miskin kita keluarkan dari kemiskinan, dia punya resources, dia punya uang, domestic market kita hidup.
Kita 300 juta loh sebentar lagi. Ya kan? Kita sebesar Amerika. Saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive, krisis-krisis berkali-kali. Ya, kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Ya. Jadi saya juga prihatin. Ya, mungkin saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita dibahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik. Ya. Tokoh-tokoh yang kok ini sebelah kabur aja dulu deh, ya kan? Habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok, ini tidak mengatasi, iya kan? Apa? Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that? Ia juga mengumumkan rencana untuk membuka 200 sekolah asrama untuk anak-anak dari keluarga ekonomi terendah. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran dengan melakukan realokasi belanja modal dan barang, termasuk memotong anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu dengan tujuan untuk menghemat anggaran yang bisa dialokasikan untuk perbaikan sekolah. Selain itu, Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengubah pola pikir dan fokus pada hal-hal yang produktif. Dalam dialog dengan redaksi, Presiden Prabowo menunjukkan visinya dalam memimpin Indonesia di tengah tantangan global. Dia yakin dengan kekuatan fundamental ekonomi, komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, dan kebijakan efisiensi anggaran, Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mbak Uni selanjutnya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Yang pertama sebagai anak petani, saya menyampaikan terima kasih. Pupuk sekarang langsung ke Gapokpat Pak. Dan Bulog di daerah saya di Lombok juga melakukan pembelian dengan harga sesuai 6.500 Pak. Gabah kering panen. Tapi bukan itu yang saya ingin tanyakan Pak Presiden. Pertama, seperti kita tahu di akhir-akhir ini, seperti Mbak Uni juga bilang tadi, bahwa kita dapat hadiah lebaran dari Presiden Trump. Dan tentu pada saat tanggal 8 nanti, pada saat kita masuk, pasar dibuka, akan terjadi guncangan. Dan seperti kita ketahui bahwa instrumen pasar modal itu pasar modal itu sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan target Bapak 8%. Langkah-langkah pasar saham, pasar modal dan pasar uang ini itu kan merupakan instrumen juga Pak untuk bisa mendorong. Ya, saya punya pendapat itu. Langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan dan buat pasar pada saat terbuka nanti relatif tenang? Saya kira itu Pak. Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan Anda, saya pisahkan. Ya. Antara program Presiden Trump ya yang pasang tarif hampir ke seluruh dunia, ya kan, dan masalah pasar modal. Ya, kalau saya punya pandangan tertentu. Pertama saya bicara pasar modal dulu. Pasar modal itu adalah pasar, ya, pasar saham. Pasar saham itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya kan? Ada siklus, dan itu berjalan. Orang yang masuk pasar saham, dia tuh cari untung secepat-cepatnya, ya. Ini kalau kita bedakan dengan direct investment, bedanya adalah ini cari untung cepat. Kalau ini dia punya rencana, saya bikin pabrik, bahan bakunya ini, bahan baku boksit lah, nikel lah, bahan baku batu bara lah. Ini bahan baku, ini pabrik, ini distribusi, marketing, ini untung saya 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, ya. Jadi kita bedakan. Nah, kalau saya lihat fundamental kita kuat, ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Ya. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh, kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan turun. Wow. Ya kan? Ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla.
Begitu berapa hari naik lagi, diem, nggak ada yang komentar. Sekarang pasar saham di Amerika Merah. turun. Jauh sekali. Tapi pandangannya Trump adalah, oh enggak, ini iya, tapi pada saatnya akan naik lagi, gitu. Karena dia melakukan hal-hal yang dia anggap memperkuat ekonomi Amerika. Ya, ini jawaban saya soal pasar modal. Jadi makanya saya tuh nggak terlalu takut sama pasar modal. Ya, karena Indonesia punya kekuatan itu yang kita sadar ya. Kita jangan punya rasa rendah diri. Kita kayaknya diprogram, bangsa kita, elit kita juga, bahwa kita ini lemah, kita kalah, kita ini dijajah, kita ini hebat gitu. Loh, kita hutang besar, hutang kita dibandingkan dengan banyak negara, hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita. Iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Orang-orang ingin belajar bagaimana Indonesia mengendalikan inflasi. Anda lihat inflasi Turki 44%. Dia udah hebat ini, dia turun dari 85%. Argentina 117%, dia udah turun. Nggak tahu 300% dia. Jadi kita ini harus jangan terlalu takut bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Kita penuh dengan kesulitan. Kita penuh dengan, terus terang aja kita koreksi diri ya sebagai bangsa. Selama 30 tahun ini kita banyak melakukan blunder. Kita akui saja. Jangan salah siapa presiden. Masa satu presiden bertanggung jawab atas semua? Ini banyak blunder. Dan ini juga salah. Saya juga, hey, para teknokrat, hey, para profesor, hey, para guru besar, kenapa kau tidak koreksi? Kenapa kau tidak ingatkan pada saat dilakukan penyimpangan, pada saat dilakukan blunder, ya kan, yang macam-macam lah kita bisa uraikan. Ya, jadi itu satu. Nah, kedua, masalah Trump. Ya, masalah Trump ini kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat, mungkin. Terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia, ya kan? We follow what they teach us all the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99 kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun, saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian,
Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan. Ya. Anda baca, Anda dengar Kanada. pidatonya Perdana Menteri Kanada. Kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan, Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi, nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi, dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Hah? Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Amerika sebenarnya punya hak, Ya. karena dia ingin membela Kepentingan nasional. dia, ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar gak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang Kecil. tidak terlalu besar, $18 miliar. 17 Ya, tapi maksud saya juga ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak. Iya kan? Iya kan? Iya, ya. Kita harus berani. Kenapa kita tidak ke Afrika? Diversifikasi Afrika itu the new emerging market of the world. Afrika loh. Jumlah penduduknya besar, resourcesnya banyak, ya kan? Kebutuhannya banyak. Ada pengusaha-pengusaha kita yang berani ke Afrika, ya kan? Benar nggak? Salim Group, dia di mana-mana di Afrika itu. Mereka sekarang hobinya makan Indomie. Dan mereka kira Indomie itu makanan mereka itu. Kayak spaghetti, jatuhnya mengganti spaghetti. Ada di Nigeria, di Ethiopia, Turki, Tanzania. di Mesir. Jadi kita we have to look for new market, benar nggak? Yang kita concern hanya memang apa itu garment, sepatu, ya kan? Itu yang dua concern. Tapi, nah ini bagian ya. Makanya masalahnya adalah kita harus berani, dan saya bertekad untuk mengurangi kemiskinan. Jadi kalau orang miskin kita keluarkan dari kemiskinan, dia punya resources, dia punya uang, domestic market kita hidup. Kita 300 juta loh sebentar lagi, Ya. ya kan? Kita sebesar Amerika. Jadi nanti sepatunya kita jual aja di antara kita. Pakaian, kita punya anak sekolah, berapa anak sekolah kita ya? 60 juta kalau nggak salah. 70 juta. Penerima manfaat nanti 82 juta. Jadi mungkin anak-anak kita ya mungkin mungkin 75 juta mungkin. Mereka butuh sepatu. Mereka butuh pakaian, pakaian olahraga, pakaian pramuka. Tas. Ya kan? So, ini nanti saya harus kumpul
dengan tokoh-tokoh industri, tokoh-tokoh kita bicara, kita cari jalan keluar dan kita berusaha mitigasi kesulitan yang akan ditimbulkan, dan kesulitan ini akan kena seluruh dunia. Tapi ini ya sekarang tinggal terjadi apa? Shifting. Orang lagi cari teman ini, ya kan? Cari kawan. Kita juga bingung sebetulnya, benar nggak? Iya kan? Tapi dalam arti kita mengerti bahwa mereka concerned bahwa ekonomi mereka tidak produktif. Dia masih kuasai teknologi, tapi di bidang lain, bidang mobil, mereka sudah bisa kalah jauh mungkin dengan Cina, iya kan? Elektronik, telepon, iya kan? Kita sekarang siapa yang pakai telepon buatan Amerika mungkin ya? Apple masih, dia teknologi dia masih unggul lah. Jadi ini nanti ada equilibrium baru ya. Saya sendiri juga sangat prihatin. Tapi ya ini fakta yang dihadapi seluruh dunia. Ya hanya saya percaya tadi apa yang Alvito sampaikan, basic kita kuat, ya. Whatever happened, saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive, krisis-krisis berkali-kali. Ya. 68, 98, 2008, COVID ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Ya. Jadi saya juga prihatin ya, mungkin saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, Indonesia gelap, maksudnya oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur aja deh. Kabur aja dulu deh, ya kan? Habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok, ini tidak mengatasi, iya kan? Apa? Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that? Saya kampanye ke desa-desa, saya lihat anak ini umur 5 tahun, saya tanya enggak, dia 10 tahun. Badannya 5 tahun, kecil. Stunting kita ini sekian puluh persen, Mbak Uni. What do we do? Saya nggak teoritis, ya kan? Saya mau intervensi. Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan nggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang. Ini sesuatu yang tidak bisa saya terima di hati saya. Ada anak dikasih makan, telurnya dipotong, dibungkus. Guru, kenapa? Untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkis, dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah. Di rumah nggak ada nasi. Dia bicara dengan tidak sedih. Dia bisa, ini tidak bisa terjadi. Saya nggak terima. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya. Baik Pak Presiden, terima kasih Bapak memulai pemerintahan dengan kebijakan efisiensi dengan merealokasi belanja modal dan belanja barang. Kita ketahui bahwa belanja modal dan belanja barang itu signifikan pengaruhnya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lantas dengan pengalihan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan 300 triliun Pak, bagaimana langkah pemerintah untuk meminimalkan agar tidak terlalu
melambat pertumbuhan ekonomi, Pak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Presiden atas waktunya. Ya, baik. Jadi dengan pengalihan akan ada pelambatan, tapi nanti akan dikejar gitu, karena yang kita hemat kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan, ya kan? Yang kita hemat itu adalah hal-hal yang kita sudah yakin akan hangus oleh korupsi. Ya, korupsi kecil, menengah, dan besar. Dalam arti begini, perjalanan dinas ke luar negeri, kalau yang perlu harus saya kirim Menteri Menko Erlangga, kamu ke Washington, kemudian Menteri Keuangan, kamu wakili kita G20, kemudian Menteri, itu perlu. Tapi kalau rombongan pergi untuk studi banding ini, studi banding itu, iya kan, come on. Kita bisa hemat berapa puluh triliun loh dari perjalanan dinas saja. Ya kan, 20 triliun kalau nggak salah, 22 triliun kita hemat. Iya kan, 22 triliun perjalanan dinas. Bapak tahu, untuk perbaikan sekolah, ya, berapa ya, 17.000 sekolah kalau tidak salah, itu 19 triliun. Jadi dengan 22 triliun yang nggak ke sana, kita bisa perbaiki 19 triliun lagi, 19.000 sekolah lagi, dan sebagainya. Contoh, saya canangkan bahwa tahun ini kita akan membuka 200 sekolah rakyat berasrama, boarding school, ya, dari SD sampai SMA, khusus untuk golongan ekonomi yang paling bawah. Kalau tidak salah, desil berapa itu ya, yang paling bawah itu? Desil 10-11 kalau nggak salah, atau 9-10. Desil 9-10. Ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Apalagi cucunya. Anaknya kita sekolahkan, keluar, dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand, karena Indonesia besar. Kalau kita berpikir kecil, kalau kita berhati kecil, hasilnya tidak. Jadi itu contoh. Satu sekolah kita hitung membutuhkan mungkin 150 miliar. Dan kita minta Pemda siapkan tanah. Kita akan bangun dari pusat, tapi kabupaten cari tanah. Saya minta 20 hektar kalau bisa. Minimal 5, kalau bisa 20 hektar. Wah, bupati-bupati mau, ya kan? Karena dia tahu ini akan membantu rakyat dia yang paling bawah. Ya kan? Ini kita di situ, kalau anak yang lain yang masuk sekolah pagi dan pulang gitu, dia akan makan sekali sehari yang kita biayai negara. Anak yang paling bawah ini, dia berasrama, dia akan makan 3 kali. Dia akan hidup di alam yang tertib. Kita didik supaya dia confident. Jangan kamu merasa inferior. Masa depanmu kamu nggak boleh nggak boleh patah oleh keadaan. So we have to do that. We have to intervene. Kita harus berani. Bahkan menurut saya kita harus, ya kadang-kadang kita harus agak-agak nekat kalau gitu, ya. Use our resources dengan arif, dengan pandai, daripada hal-hal yang seremonial. Umpamanya sekarang ulang tahun. Tiap kementerian ada ulang tahun. Tiap kesatuan TNI ulang tahun. Saya senang dapat laporan. Nanti 16 April ulang tahun Kopassus. Tapi nggak ada apa-apa, Pak. Kita hanya intern.
bagus, potong tumpang, ya kan? Kalau ada aset atau ada apa ya, ada bantuan bagikan prajurit lah, daripada ya seremoni undang tamu-tamu. Ini mindset yang berubah, yang harus agak sedikit berubah. Tapi saya senang, saya sudah dengar banyak acara-acara dihemat ya. Saya kira itu. Terima kasih Baik. Pak Presiden. Ya. Terima kasih Bapak Presiden.